Di puncak Perang Dingin, Uni Soviet menciptakan sebuah monster laut yang secara harfiah mampu berlari lebih cepat dari senjata yang memburunya. Inilah proyek 705 Lira, yang dikenal NATO sebagai kelas Alpha. Militer Soviet merancangnya sebagai kapal selam interseptor bawah laut. Untuk mencapai ambisi ini, insinyur Soviet mengambil keputusan teknis dan finansial yang sangat brutal dengan membangun seluruh lambungnya dari material titanium padat. Titanium jauh lebih ringan dari baja dan memungkinkannya menyelam di luar batas normal, sekaligus memberinya perisai non-magnetis yang membuatnya kebal terhadap deteksi pesawat patroli barat. Namun, proses pengerjaannya sangat ekstrim. Seluruh proses perakitan dan pengelasan harus dilakukan di dalam fasilitas kedap udara raksasa yang dipenuhi gas murni argon demi mencegah material titanium tersebut teroksidasi dan retak. Untuk mencapai performa maksimal, reaktor nuklir konvensional dianggap tidak cukup. Lira pun menggunakan reaktor nuklir berpendingin logam cair berbasis timbal bismut dengan kepadatan energi yang sangat tinggi. Hasilnya, kapal ini mampu melesat hingga 41 knot atau sekitar 76 km per jam, memberinya akselerasi luar biasa di dalam air. Kemunculan Lira menciptakan kepanikan struktural yang belum pernah terjadi sebelumnya di tubuh NATO. Karena kapal selam ini sanggup melarikan diri dari kejaran torpedo standar Mark 48. Namun, di balik kecanggihannya, tersembunyi kelemahan fatal. Reaktor logam cair Lira tidak boleh dibiarkan dingin. Jika suhunya turun saat mesin dimatikan di pangkalan, campuran timbal bismut akan membeku secara permanen dan secara instan mengubah reaktor nuklir canggih tersebut menjadi bongkahan logam mati seberat ratusan ton yang tidak bisa digunakan lagi. Proyek 705 Lira adalah monumen di mana rekayasa ekstrim sanggup menguasai lautan, namun pada akhirnya hidup di ujung tanduk perawatannya sendiri. Menurutmu, apakah pertaruhan Uni Soviet menggunakan reaktor logam cair yang sangat rentan ini sepadan dengan kepanikan dan teror yang mereka ciptakan di Angkatan Laut NATO? Tulis pendapatmu di komentar dan jangan lupa follow untuk mahakarya engineering lainnya.